Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone heroic. Evil's at the top, take a look at who's in office. Sometimes I fear that it's too late to stop it. RIP X, RIP. Nah, video ini akan membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjelajahan bangsa Barat. Ada 5 tema yang saya ambil. Yang pertama, perlawanan rakyat Ternate. Yang kedua, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Yang ketiga, perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Yang keempat, perang di Ponorogo. Yang kelima, perang Sisingamangaraja 12 atau perang Batak. Perlawanan rakyat Ternate. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku pertama kali dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada 1521 yang sebelumnya telah menduduki wilayah Malaka. Bangsa Portugis diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate yang pada saat itu sedang berkonflik dengan tetangganya kerajaan Tidore. Pada tahun 1522, Ternate bersekutu dengan Portugis. Sultan memberi Portugis hak mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan cengkeh. Kemudian, pada tahun 1529, Ternate berhasil mengalahkan Tidore dengan bantuan tentara Portugis. Yang kemudian naik tahta pada tahun 1540 adalah Sultan Kairun. Awalnya, Sultan melakukan hubungan persahabatan dengan Portugis. Penandatanganan persahabatan pun dilaksanakan pada 1565. Namun, kemudian, sikap kasar gubernur Portugis yang bernama Tritoa de Altaida membuat Sultan Kairun memutuskan untuk menyerang Portugis. Benteng Portugis di Ternate berhasil diduduki untuk sementara, sebelum akhirnya dapat direbut kembali oleh Portugis setelah bala bantuan dari pasukan cadangan Portugis dari Malaka. Perlawanan Sultan Kairun dapat dipadamkan oleh Portugis pada 1570. Mereka menipu Sultan Kairun agar datang ke benteng Portugis. Sultan yang tidak menaruh curiga datang pada tanggal 28 Februari dan di sanalah ia ditikam oleh pengawal gubernur Portugis hingga wafat. Sultan Kairun digantikan Sultan Ba'abullah dan ia melanjutkan perjuangan Kairun. Pada 1578, benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan Ba'abullah dan dapat mengusir Portugis. Dengan demikian, perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis dilatar belakangi oleh tindakan sewenang-wenang dan monopoli perdagangan bangsa Portugis di Maluku, sehingga terjadi perlawanan dari Sultan Kairun yang kemudian diteruskan oleh Sultan Ba'abullah hingga pada akhirnya Portugis terusir dari Ternate. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Sejarah perlawanan rakyat Minahasa, Sulawesi Utara terhadap Spanyol terjadi tahun 1644 hingga 1654. Perang ini disebabkan oleh ketidaksenangan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Spanyol. Salah satu misi bangsa Spanyol masuk ke Minahasa untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Awalnya, keberadaan Spanyol diterima baik oleh rakyat Minahasa. Akan tetapi, itikat baik dari rakyat Minahasa disalahgunakan oleh Spanyol. Juga niat kaum misionaris mereka dalam menyebarkan agama Katolik harus tercoreng oleh ulah para tentara. Ketidaksenangan rakyat atas perilaku tentara Spanyol memuncak pada 1644. Tentara Spanyol yang sedang memasuki desa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Peristiwa ini pun menjadi tanda dimulainya perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan dimulai di Tomohon. Rakyat Minahasa mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol. Pemimpin Minahasa kemudian meminta bantuan Belanda untuk mengusir Spanyol. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado, karena kekuatan rakyat Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat. Pada akhirnya, Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari Minahasa. Akan tetapi, keluarnya Spanyol menjadi era baru, masuknya Belanda dengan era penjajahan yang baru pula. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk mencapai monopoli perdagangan telah membuat perdagangan pribumi mengalami kemunduran dan rakyat menderita. Pada tanggal 2 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha untuk membangun pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalangi sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Baureksa gugur dan serangan Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Pada tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumilah, dan Dipati Purbaya berangkat menuju Batavia.
Namun, persiapan yang dilakukan oleh pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Oleh karena persenjataan VOC lebih lengkap, serangan kedua Sultan Agung pun mengalami kegagalan. Dengan keberhasilan VOC tersebut, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya ke daerah yang lain. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing tersebut tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Mataram menjadi semakin lemah dan berhasil dikendalikan VOC setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Semik-Seret memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Mutilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel. Benteng stelsel yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecahkan pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Malang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Perang Sisingamangaraja 12. Perang Batak atau Perang Sisingamangaraja dimulai dari tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun. Perang Batak ini terjadi disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke pedalaman Batak yang waktu itu dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 sebagai ahli waris dari Sisingamangaraja 11 yang masih bebas dari bangsa Belanda. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja 12 karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi nampaknya kekuatan pasukan batal. Tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja 12 ini harus ditarik mundur. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja 12, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Dengan tembakan-tembakan yang begitu gencar, akhirnya benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan pasukannya berhasil meloloskan diri, namun Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Dengan kekuatan pasukan Belanda, semua daerah Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja 12 kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda di Hutapuong. Namun tanggal 4 September 1859, Hutapuong jatuh ke tangan Belanda.
Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja 12. Pada tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibulbul di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja 12 tertembak mati, begitu juga putrinya Lapion dan 2 orang putranya Sutan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga menambah pengetahuan kalian. Ada begitu banyak waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak saya ketahui sama sekali. Dan ketika saya mempelajarinya, mereka selalu menarik. Andreas Tantor.